Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknisi Sukabumi. Di video kali ini saya akan mencoba memasang armatur mesin serut modern ke mesin serut Rio yang tipenya RPL 82A. Nah, untuk mesin serut ini dia modelnya berbeda dengan merek-merek yang standar seperti modern, Makita, Makte kayak gitu ya. Kalau yang ini modelnya sama kayak merek Hitachi, bodinya dibelah. Nah, di sini kebetulan pengapian dari samping ini udah gede banget. Jadi itu udah pasti dari armatur, tapi bisa juga dari karbon brush sudah habis atau pendek gitu. Nah, pertama kalian lihat dulu bagian kolektor armaturnya itu dari sini guys, dari rumah karbon brush. Dari sini juga kelihatan nih kalau misalkan armatur udah dalam atau udah ada yang jebol gitu. Nah, ini kebetulan armaturnya jebol guys. Cara melihatnya kalian putar bagian penbel ini, lalu kita lihat di lubang ini guys, pasti kelihatan. Nah, di sini ya udah kelihatan banget. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat informasi seputar video yang saya upload selanjutnya guys. Nah, ini untuk armatur modern M2900 tipenya atau N1900, sama itu guys, persis sama dengan ini ya. Nah, namun untuk yang merek Rio seperti ini spare part armaturnya itu agak susah ya. Kita bongkar dulu, kalau ada karbon brush kita lepas dulu karbon brushnya, lalu kita buka bagian depan ini, tutup penbel. Untuk kalian yang bingung mencari armaturnya untuk merek Rio ini, kalian tonton video ini sampai selesai guys. Atau yang bingung cara bongkarnya ya, kalian tonton aja video ini sampai habis guys. Sekarang kita buka dulu. Kalau yang biasa kan dibuka dari sini, dari samping. Kalau yang ini harus dibelah dari tengah guys. Nah, kita buka dulu baut yang samping ini. Semuanya kita buka dulu, yang ada bautnya dari samping, dan yang tatakan bawah juga harus kalian bongkar semua guys. Nah, yang depan kita buka juga karena di dalam sini ada baut yang tersembunyi 2 biji guys. Nah, baut yang ini harus kita buka juga nih. Oke, kita buka dulu semua baut-bautnya. Perhatikan step by stepnya guys, agar kalian gak keder. Modelnya spare part kayak gini emang agak langka juga, susah gitu. Tapi saya akan cobanya pakai armatur yang itu, yang punya modern. Kalau yang Makita, Maktek itu kan udah pasti bisa pakai yang tipe M2900. Tapi kalau yang kayak gini masih agak jarang yang tahu nih guys. Nah, kita belah, tarik. Nah, udah kebuka. Nah, jadi seperti ini cara bongkarnya ya. Nah, jadi dia harus dibelah dari tengah. Awas jangan sampai ada yang hilang nih guys, atau jangan sampai ada yang lupa nanti ya. Kalian perhatikan aja cara-caranya. Nah, biasanya saklar ini juga ikut copot, berantakan biasanya, tapi ini lagi enggak berantakan. Pokoknya jangan sampai hilang aja itu guys. Nanti cara pasangnya kalian perhatikan lagi. Nah, ini kolektornya ada yang rontok beberapa biji. Jadi kalau dipasang karbon brush 5 detik juga langsung habis, patah pastinya ya. Nah, kita buka dulu penbelnya atau karetnya. Lalu kita buka poli yang ini, yang kecil, menggunakan tang. Nah, kita tahan pakai tang, lalu armatur kita putar ke sebelah kanan. Nah, ke kanan ya. Nah, dia modelnya seperti ini. Dan kita samakan dengan armatur modern tadi. Nih, dari segi panjang sama, cuman di sini yang berbeda kipasnya.
Kalau kipas gak berpengaruh, yang penting nggak mentok nanti saat dipasang ke bodinya. Sekarang kita copot dulu bearing yang bawaannya, karena ini bearing ori jadi masih bagus, kecuali udah jelek harus diganti. Kalau ini masih bagus, saya pasang lagi pakai bearing yang lama. Nah, jika sudah, sekarang kita pasang lagi. Nah, diputar dulu biar ketahuan mentok apa enggak kipasnya. Nah, ini udah agak mentok alias udah pas ya. Kita pasang lagi polinya, tahan pakai tang, lalu putar angker ke sebelah kiri guys. Nah, ke sebelah kiri putarnya. Nah, ini udah lancar, itu artinya nggak ada yang mentok atau nggak ada yang gesekan. Terus pengamannya dipasang juga, jangan sampai lupa. Ini untuk nah, posisinya seperti ini, harus pas ke lubang baut. Nah, kayak gini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang lagi. Sebelum dipasang, kita cek gulungan stator. Ini kan ada yang hitam nih, bekas gesekan. Nah, yang sebelah doang yang gesekannya kita kendorin dulu, harus kita ganjel. Nah, ini juga di armatur ada bekas gesekan juga tuh. Ini yang mengakibatkan cepet panas nih guys. Kita kendorin bautnya sedikit, lalu kita ganjel dulu ya. Nah, kalian perhatikan yang gesekannya ini kan sebelah kanan, ganjelnya sebelah kiri gitu. Sini saya mengganjelnya pakai kaleng bekas larutan. Ganjelnya jangan terlalu tebal ya guys. Kalau pakai kaleng kayak gini kan tipis. Lalu kita taruh di sebelah kiri guys. Seperti ini. Ini kan yang bekas gesekannya sebelah kanan. Kita ganjelnya berlawanan arah guys. Nah, seperti ini. Jika sudah, sekarang kita kencangin lagi. Nah, sekarang kita rapihkan nih. Pertama dari saklarnya dulu. Nah, caranya masanya seperti ini, kita masukin dulu, lalu kita pasang ke sini guys. Harus pas ya. Nah, kayak gini guys. Harus pas seperti ini. Nah, ini tujuannya untuk ngelangsungin. Nah, ini udah mantap. Lalu sekarang kita pasang ini yang bagian depan dulu nih. Nah, yang ini untuk pegangan baut nanti, sama ya ini pasin dulu ya. Nah, pasin ke sini. Nah, kayak gini guys. Lalu kita pasang baut ininya. Nah, di sini ada garisnya. Kalian pasang ke lubangnya itu. Nah, kayak gini. Biar ngunci. Ini untuk masang itunya ya, untuk sekonengan yang ini. Nah, jika sudah terpasang seperti ini, kita nyari ring yang tipis buat ganjel lahar yang bawah guys. Karena kan biasanya ada karet. Nah, di sini karetnya nggak ada. Saya menggunakan ring tipis yang pas untuk ukuran bearing yang ini, yang bawah. Nah, kita taruh dulu di bawah ringnya. Atau kalau misalkan kalian pasang nanti nggak oblak, itu nggak apa-apa, gak dikasih ring juga guys. Kalau oblak naik turun gitu harus kalian kasih ring. Nah, untuk cara pasangnya, kalian paskan dulu bagian lahar, lalu bagian saklar ini ke bodinya, ke lubang yang ini kalian paskan semua ya. Jangan langsung kalian getok, kalian paskan dulu satu persatu guys. Jika sudah pas semua, baru nanti kita nanti juga langsung masuk sih. Kalau udah pas semua, mana kayak gini langsung ngepres. Kalau misalkan belum masuk, jangan kalian paksain digedor gitu ya, digetok. Nah, sekarang kita baut yang 3 biji dulu guys, untuk ngecek armatur naik turun apa enggak gitu. Yang 3 biji ini aja dulu. Nah, sekarang kita coba tes naik turun. Nah, enggak sekarang guys, enggak naik turun, udah ngepres. Biasanya naik turun sih kalau misalkan enggak ada ringnya gitu.
Nah, sekarang kita pasang karbon brush. Untuk karbon brush menggunakan ukuran 51A. Nah, ini modelnya ada telinganya seperti ini. Kayak gini kita buang dulu ya biar gak mentok ke rumah karbon brushnya, kesininya biar gak mentok nih. Kita buang dulu telinganya. Jika sudah, kita pasang, lalu kita tutup. Yang sebelah lagi juga dipasang, karena kalau pasangnya cuman sebelah doang nggak bakalan hidup. Ya, sekarang kita tes dulu nih guys, tanpa menggunakan penbel dulu untuk ngecek mesinnya normal apa enggak. Nah, normal guys, bagus, suaranya juga lebih halus malah. Nah, untuk yang percikan api ini itu pasti ada ya, walaupun maksudnya kalau pasti cuman ada lah sedikit mah gitu, nggak bakalan bersih banget. Pasti percikan api ada karena itu kan gesekan armatur, kolektor armatur sama karbon brushnya. Kecuali apinya gede gitu, baru itu berpengaruh. Kalau cuman percikan kayak gini dikit doang mah nggak masalah guys. Nah, suaranya mantep banget nih, halus, lebih halus dari merek modern. Nah, mantap banget lah, ini nggak kebalik lagi putarannya juga guys. Oke, sekarang kita baut aja semuanya karena udah normal mesinnya kan. Jangan nunggu lama-lama lah, yang penting udah bagus, suara halus, normal, langsung kita baut. Jangan sampai ada yang ketinggalan nih guys, bautnya harus semuanya. Kalian perhatikan aja ya nanti di mesin kalian sendiri. Lalu tetakannya kita pasang lagi. Nah, posisinya seperti ini, yang rata di bagian belakang. Kita kasih baut dulu 2 biji mah, biar nempel aja dulu ini mah. Nah, seperti ini. Lalu baut yang ini pasang lagi ya, jangan sampai lupa. Karena kalau misalkan kalian gak nonton video ini, kalian pasti gak bakalan tahu di dalam ini ada bautnya gitu. Lalu sekarang kita pasang tetakan depannya. Setelannya kita naikin, kita puter. Baru sekarang kita pasang penbel. Nah, cara pasang penbel gampang banget ya. Posisinya seperti ini. Jangan sampai kebalik nih penbelnya guys. Jangan sampai yang sebelah luar kalian taruh di sebelah dalam gitu. Nah, seperti ini, gampang kan pasang penbel. Lalu kita tutup lagi. Oke, udah terpasang, tinggal telinganya yang belum. Nah, sebelum kalian tes, alangkah baiknya kalian cek dulu bagian baut pisaunya guys, ngerinya longgar. Kalau longgar nanti pas dites malah pisaunya turun dan menghantam ke bodi, bisa mengakibatkan pecah guys. Oke, sekarang langsung kita coba tuh, mantap. Oke guys, mantap banget nih. Oke, jadi itu dia kanibalan armatur mesin serut merek Ryu yang tipenya RPL 82A. Bisa menggunakan armatur mesin serut merek modern yang tipenya M2900 atau yang tipe N1900 yang untuk Makita. Nah, jadi seperti tadi ya cara bongkar dan cara pasangnya lagi guys. Semoga video tadi bisa membantu untuk kalian semua guys, terutama untuk yang susah nyari armatur merek Ryu RPL 82A seperti ini. Dan itu dia untuk kanibalannya atau oplosannya menggunakan armatur tersebut guys. Oke, sekian dulu tutorial kali ini dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.